Anda pengguna internet yang aktif? Apakah Anda sering membuka ini, atau ini? Tahukah Anda bahwa semua website maupun aplikasi tadi tersimpan pada server-server yang berlokasi di berbagai belahan dunia? Karena lokasi server ini sangat jauh dan berada di berbagai tempat yang berbeda, maka server-server tersebut tidak mungkin terhubung langsung dengan komputer maupun perangkat yang kita gunakan saat ini. Jadi, kita membutuhkan sebuah metode penentuan rute agar komputer kita bisa tersambung ke berbagai jaringan yang berbeda. Proses penentuan rute ini disebut dengan routing. Di video kali ini kita akan membahas seputar proses routing pada jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di edisi pembelajaran pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Materi pembahasan kali ini ditujukan untuk Anda kelas 11 kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan SMK. Pada video ini kita akan belajar memahami proses routing dan mengkaji jenis-jenis protokol routing pada jaringan. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan proses routing serta dapat mengklasifikasikan jenis-jenis protokol routing dengan benar. Oke, disclaimer dulu. Karena pembahasan pada video ini akan cukup panjang, maka akan kita bagi menjadi beberapa video terpisah. Seperti pada penjelasan di awal video ini, jika jaringan komputer kita ingin terhubung ke jaringan komputer yang lain, maka dibutuhkan proses routing. Routing yang dimaksud adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan kata lain, routing ini berfungsi sebagai jembatan penghubung bagi jaringan-jaringan komputer yang berbeda, baik dalam topologi, segmen IP maupun konfigurasi jaringannya. Alat yang digunakan untuk melakukan routing itu disebut dengan router. Ada banyak sekali vendor pembuat router saat ini, dari yang murah sampai yang mahal, dari yang konfigurasinya sederhana sampai yang konfigurasinya sangat kompleks. Namun pada dasarnya, fungsi dari router ini adalah sama, yaitu menentukan rute terbaik agar proses pengiriman maupun penerimaan data paket di jaringan dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi dua, yaitu routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung atau direct routing adalah proses di mana paket dikirimkan dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya pada jaringan yang sama, sehingga routing seperti ini tidak membutuhkan gateway. Contohnya pada sambungan LAN pada sebuah kantor atau ruang komputer. Berikutnya, routing tidak langsung atau indirect routing. Proses routing ini mengirimkan paket dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa terhubung secara langsung, sehingga paket data akan melalui beberapa gateway sebelum tiba pada perangkat yang dituju. Untuk lebih memahami proses indirect routing ini, coba lakukan trace route yang mengarah ke sebuah website apapun. Akan nampak beberapa gateway yang harus dilalui oleh paket data yang kita kirim. Untuk melakukan trace route ini, Anda bisa membuka command prompt pada komputer Windows dengan cara menekan tombol WinR, kemudian ketik CMD dan enter. Selanjutnya, ketik perintah tracer, kemudian diikuti dengan alamat IP atau alamat web yang dituju. Di situ Anda akan melihat beberapa baris alamat IP gateway serta kecepatan responnya, mulai dari IP yang paling dekat dengan perangkat yang Anda gunakan sampai ke alamat IP pada website tujuan. Oke, bisa dibayangkan ya. Jadi, proses mengakses sebuah layanan online itu harus melewati banyak sekali router agar sampai ke tujuan. Adapun jenis-jenis routing terbagi menjadi dua, yaitu routing statik dan routing dynamic. Routing statik adalah proses routing ke jaringan lainnya berdasarkan yang ditentukan oleh administrator jaringan, sehingga routing ini tidak akan bisa berubah kecuali diubah secara manual oleh administrator jaringan itu. Pada proses routing statik ini, seorang administrator harus membuat sendiri routing table atau data rute yang mungkin dilalui oleh paket data dalam jaringan. Untuk jaringan yang sederhana, proses routing ini akan lebih efektif karena administrator jaringan tahu persis kemana paket data akan diteruskan. Namun saat jaringan semakin kompleks, sangat tidak mungkin menggunakan routing statis. Maka dari itu, ada routing dynamic, yaitu proses penentuan rute yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis, sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada perubahan topologi dalam jaringan, maka router akan secara otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dynamic terbagi atas dua bagian besar, yaitu Interior Gateway Protocol atau IGP dan Exterior Gateway Protocol atau EGP.
Interior Gateway Protocol adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak di dalam satu Autonomous System atau AS. Autonomous System ini adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing yang sama. Contoh pada jaringan kampus atau jaringan kantor yang memiliki banyak cabang, atau bahkan jaringan pada ISP atau Internet Service Provider. Sedangkan Exterior Gateway Protocol atau EGP yaitu routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar autonomous system. Pada Interior Gateway Protocol juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Distance Vector Protocol merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan, atau dengan kata lain yang saat proses traceroute-nya paling sedikit maka akan dipilih sebagai jalur terbaik. Protokol yang menggunakan metode ini yaitu RIP atau Routing Information Protocol dan EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Sedangkan pada Link State Protocol, pemilihan jalur routing ditentukan berdasarkan kondisi link. Kondisi link yang dimaksud adalah penentuan cost yang ada pada setiap jalur gateway. Makin kecil cost-nya, maka akan menjadi prioritas sebagai jalur terbaik untuk melakukan routing. Cost ini semacam nilai atau harga pada setiap link yang ada pada jaringan. Cost bisa dibiarkan default maupun bisa ditentukan oleh administrator jaringan. Semua tergantung kebutuhan. Protokol yang menggunakan metode ini yaitu OSPF atau Open Shortest Path First dan ISIS atau Intermediate System to Intermediate System. Oke, jadi kita sudah mengenal tentang routing dan berbagai protokol routing yang ada saat ini. Tambahan satu lagi, pada Exterior Gateway Protocol atau EGP ada satu jenis routing yang digunakan yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. BGP ini digunakan untuk menghubungkan antar autonomous system yang berbeda, dan routing protokol inilah yang digunakan untuk menghubungkan seluruh jaringan yang ada di dunia sehingga Anda dapat mengakses berbagai informasi di internet sekalipun lokasi servernya berada di negara lain. Itu dia. Di video selanjutnya kita akan bahas setiap protokol routing yang sudah dibahas tadi. Semoga dapat meningkatkan rasa penasaran Anda dalam mempelajari routing serta berbagai macam protokolnya. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Jika suka silakan like, dan jika dirasa berguna silakan share video ini. Saya Hasrul, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.